Halo, selamat datang di video kami yang membahas topik yang sangat penting dan relevan dalam masyarakat kita saat ini. Tema kita kali ini adalah penggelapan dalam jabatan dengan judul Ancaman Pembangunan dan Kemajuan Sosial. Sebelum kita mulai membahas topik yang penting ini, izinkan kami memperkenalkan anggota kelompok kami dimulai dari Berli Gizela, Elizabeth Romanauli, Febrilian Bima, Johannes Mahendra, Manahati Lombu, Muhammad Maulana, Reza Aji Nugraha, dan Teddy Soritua. Sebelum masuk lebih jauh ada baiknya kita mengetahui terlebih dahulu mengenai penggelapan dalam jabatan sendiri. Penggelapan dalam jabatan adalah tindakan penyalahgunaan wewenang oleh individu yang dipercayakan dengan tanggung jawab tertentu, untuk keuntungan pribadi. Dampaknya sangat merugikan, tidak hanya bagi perusahaan atau lembaga tempat mereka bekerja, tetapi juga bagi masyarakat luas. Tujuan dari pembuatan video ini sendiri antara lain, agar kita dapat mempelajari teori mengenai penggelapan dalam jabatan, menganalisis contoh kasus penggelapan dalam jabatan, mengetahui faktor penyebab penggelapan dalam jabatan, mengetahui dampak penggelapan dalam jabatan, mengetahui upaya penanggulangan penyalahgunaan dalam jabatan, dan dapat mengetahui mengapa penggelapan dalam jabatan itu menjadi ancaman bagi pembangunan dan kemajuan nasional. Dalam wawancara mengenai kasus penggelapan dalam jabatan dengan narasumber, Muhammad Syafa Syamhan dari mahasiswa Teknik Perkapalan ITK Angkatan 2021, yang diwawancarai oleh Teddy Soritua di sekitar area kampus ITK. Muhammad Syafa memberikan pendapat mengenai definisi penggelapan dalam jabatan itu sendiri. Menurut saya sih penggelapan dalam jabatan ini berupa mengambil hak yang seharusnya tidak dipakai ya, untuk kepentingan pribadi, di mana dalam jabatan sendiri kan pasti memperlibatkan orang-orang di bawahnya, di mana kita sebagai pemegang jabatan itu, kalau misalkan dalam penggelapan ini kita menggunakan hak yang seharusnya digunakan untuk kepemilikan bersama. Sedangkan menurut ahli, Julianto pada tahun 2021, penggelapan merupakan suatu tindakan tidak jujur dengan menyembunyikan barang, harta orang lain oleh satu orang atau lebih tanpa sepengetahuan pemilik barang dengan tujuan untuk mengalih milik, pencurian, menguasai, atau digunakan untuk tujuan lain. Serta penggelapan dalam jabatan menurut pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, KUHP, merupakan penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu. Faktor penyebab penggelapan dalam jabatan sendiri menurut ahli, bernama Massie tahun 2017 mempunyai 4 faktor penyebab yaitu, pada mentalitas seseorang yang tidak kuat mentalnya maka akan mudah terpengaruh untuk melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan harkat dan martabat pegawai sebagai petugas. Sebaliknya seseorang yang bermental kuat tidak dapat dipengaruhi oleh adanya kesempatan atau peluang melakukan penggelapan. Pejabat yang mendasarkan diri pada pengabdian menganggap bahwa jabatan adalah amanah sehingga tidak akan melakukan penggelapan walaupun ada kesempatan. Lalu pada faktor kedua yaitu pemenuhan kebutuhan hidup, adanya tekanan keluarga untuk memenuhi kebutuhan hidup dan karena pengaruh gaya hidup yang konsumtif bisa mendorong seseorang untuk melakukan pengeluaran anggaran yang melebihi batas kemampuannya. Lalu pada faktor ketiga yaitu adanya niat dan kesempatan, betapapun besarnya niat jika tidak ada kesempatan, penggelapan tidak dapat dilakukan, dan sebaliknya jika tidak ada niat melakukan penggelapan dikarenakan mentalitas yang baik namun ada kesempatan maka penggelapan tidak dapat dilakukan. Serta pada faktor keempat yaitu, sifat tamak dari manusia, di mana kemungkinan orang melakukan tindak pidana penggelapan bukan karena orang tersebut miskin atau penghasilannya tidak cukup. Kemungkinan orang yang kaya akan tetapi masih punya keinginan untuk memperkaya diri sendiri. Unsur penyebab tindak pidana penggelapan seperti itu datang dari dirinya sendiri. Lalu, apa dampak penggelapan dalam jabatan itu sendiri? Pada dampak pertama yaitu kerugian material, penggelapan dalam jabatan seringkali berujung pada kerugian keuangan bagi orang-orang yang terdampak. Hal ini karena penggelapan dalam jabatan bisa berupa pencurian uang tunai, aset, ataupun manipulasi data keuangan. Setelah itu dampak lainnya adalah, kehilangan kepercayaan, penggelapan dalam jabatan dapat mengakibatkan hilangnya rasa percaya publik terhadap institusi atau individu yang terlibat. Selain kehilangan kepercayaan, konsekuensi hukum juga menjadi dampak dalam penggelapan dalam jabatan, pelaku penggelapan bisa menghadapi konsekuensi hukum seperti tuntutan pidana dan perdata, denda, bahkan hukuman penjara. Dalam studi kasus penggelapan dalam jabatan sendiri,
pernah terjadi tindak pidana penggelapan dalam jabatan di wilayah hukum Kepolisian Daerah Jambi dengan keterangan nomor BP 47X-1-11-2020 di Treskrimum. Angka peningkatan tindak pidana penggelapan dalam jabatan yang terjadi di wilayah hukum Kepolisian Daerah Jambi pada tahun 2018 hingga 2020, dengan total 51 kasus tindakan penggelapan dalam jabatan, dalam kurun waktu 3 tahun. Selain itu terdapat tindak pidana penggelapan dana desa oleh kepala desa di Kabupaten Bangkalan. Dengan kasus, mantan Kades Kelbung yang berinisial S, ini memimpin periode dari 2017 hingga 2021, melakukan korupsi sebesar 2 miliar rupiah. Lalu mantan Kades Belambah Dajah berinisial S, A, ini melakukan tindakan korupsi sebesar 500 juta rupiah. Kepala Desa Tanjung Bumi berinisial M, R, menggelapkan APB desa sebesar 612.538.720 rupiah. Dan Kepala Desa Karanggayam berinisial R melakukan korupsi bersama 3 perangkat desa berinisial Z, A, U, S, dan M, H. Mereka melakukan penggelapan APB desa sebesar Rp. 587.339.000. Lalu apa upaya penanggulangan pada kasus penggelapan dalam jabatan itu sendiri? Dalam tindakan preventifnya perlunya sistem organisasi dan perlengkapan kepolisian yang baik, serta dibutuhkan sistem peradilan yang objektif, dan penegaran pada hukum atau perundang-undangan yang baik dalam upaya pencegahan penggelapan dalam jabatan. Lalu mengintegrasikan kurikulum anti korupsi, mengadakan pelatihan dan workshop, pemberdayaan mahasiswa sebagai generasi pada kepengurusan yang berikutnya, penguatan pelaporan dan whistleblowing, dan kemitraan dengan pihak eksternal, serta diperlukannya penegakan aturan dan sanksi, peradilan yang efektif, pelaksanaan audit yang mendalam dan pemberlakuan sistem pemantauan proses penanganan perkara korupsi. Setelah topik berat yang telah kita bahas tadi, maka apa sih ancaman bagi pembangunan dan kemajuan nasional? Penggelapan dalam jabatan bukan hanya merupakan masalah moral dan hukum, tetapi juga merupakan ancaman serius bagi pembangunan dan kemajuan nasional karena mengurangi kepercayaan publik, mengalihkan sumber daya yang berharga, menghambat pertumbuhan ekonomi, ketidaksetaraan dan ketidakadilan, serta penghambat investasi dan pembangunan berkelanjutan. Mengurangi kepercayaan, jika kepercayaan publik terhadap pemerintah, lembaga, dan institusi hilang, maka sulit untuk membangun kemitraan yang diperlukan untuk mendorong pembangunan. Mengalihkan sumber daya, seharusnya dana yang disalahgunakan dari penggelapan dalam jabatan dapat dialokasikan untuk infrastruktur-infrastruktur yang krusial bagi kemajuan nasional, menghambat pertumbuhan ekonomi. Seharusnya dana yang disalahgunakan dari penggelapan dalam jabatan dapat dialokasikan untuk infrastruktur-infrastruktur yang krusial bagi kemajuan nasional. Ketidaksetaraan dan ketidakadilan, tindakan penggelapan dapat memperburuk ketidaksetaraan sosial dan ekonomi dengan mengalihkan dana dari program-program yang mendukung mereka yang membutuhkan, serta memberikan keuntungan tidak adil kepada segelintir orang atau kelompok. Menghambat investasi dan pembangunan berkelanjutan, penggelapan dalam jabatan dapat menghambat upaya untuk menciptakan lingkungan yang mendukung inovasi dan pembangunan dengan mengurangi sumber daya yang tersedia untuk investasi dalam riset, teknologi, dan infrastruktur yang berkelanjutan. Maka rekomendasi saran pada tema penggelapan dalam jabatan yaitu, dengan diadakannya pendidikan anti korupsi melalui mata kuliah kewarganegaraan, dengan tujuan penekanan pada integritas. Pendidikan anti korupsi dapat meningkatkan pemahaman dan kesadaran mahasiswa tentang pentingnya integritas dalam menjalankan tugas-tugas jabatan. Ini dapat membantu mencegah tindakan penggelapan dengan mengajarkan nilai-nilai moral dan etika yang kuat. Dan penguatan sistem pengawasan, pendidikan anti korupsi dapat mendorong pembahasan tentang pentingnya sistem pengawasan yang efektif dalam mencegah dan mendeteksi tindakan korupsi, termasuk penggelapan. Mahasiswa yang terdidik tentang hal ini dapat menjadi agen perubahan dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas di lingkungan kerja mereka. Serta, peningkatan partisipasi aktif, mahasiswa yang terlibat dalam pendidikan anti korupsi mungkin lebih cenderung untuk berpartisipasi secara aktif dalam upaya pencegahan korupsi, baik di lingkungan perguruan tinggi maupun di masyarakat pada umumnya. Ini dapat membantu menciptakan budaya yang tidak mentolerir tindakan korupsi, termasuk penggelapan dalam jabatan. Dengan selesainya topik yang sudah kita bahas ini, maka diharapkan pembahasan tersebut dapat memberikan pembelajaran bagi kita untuk kedepannya. Terima kasih sudah menonton, dan sampai jumpa.